agar puyuh tak dapat lari. Menjawab salam kurang semangat. Mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil billah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus shalihat wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Firstly, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has brought us until we can meet in His place. Salawat and salam our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the darkness to the light. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Yang pertama-tama yang tidak kita lupakan, mari kita ucapkan segala puji bagi Allah atas karunia dan rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul dan menjalankan aktivitas kita pada siang hari ini. Salawat serta salam yang tidak kita lupakan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan, ibu-ibu, oh ibu-ibu, mari kita bersalawat kepada junjungan kita yang telah membawakan kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman terang benderang. Dengan salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bupati Indragiri Hulu Ibu Rezika Melani Yopi, yang terhormat Ibu Ketua BKMT Ibu Haja Julia Sugianto, yang terhormat Ibu Ketua GOW dan pengurusnya, yang terhormat Ibu PKK, Ketua PKK dan pengurusnya, dan yang terhormat ibu-ibu, mak-mak, makcik-makcik, dan bapak-bapak yang di luar. Dan yang saya sayangi ialah adik-adik saya, Pidacin, yang masih berjuang dan masih panjang waktunya. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Tak kenal maka tak sayang,
tak sayang maka tak kita. Nama saya Muhammad Liwal Karama Budiman, asal sekolah Pondok Pesantren Modern Tasaka, Jawa Tengah, Pekalongan. Alhamdulillah, Bu, sekarang saya lah kelas 2 SMP. Izinkanlah saya untuk menyampaikan bahwa saya dulu lah pernah ikut lomba dari BKMT ini juga, Bu. Seperti tingkat kabupaten dan tingkat nasional, dan itu pun tingkat nasional harapan. Alhamdulillah. Kenapa saya memperkenalkan ini, Bu, kepada ibu-ibu sekalian, supaya adik-adik ini termotivasi. Karena umur mereka masih jauh dalam perjuangan. Sedangkan saya lagai. Betul. Suara dan berubah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah tausiah yang penting, yaitu the power of silaturahmi. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Jika berbicara tentang halal bihalal, bisa kita ketahui bahwa halal bihalal tersebut menceritakan tentang silaturahmi. Ibu-ibu, pasti silaturahmi kebanyakan orang salah paham dalam memaknai silaturahmi. Silaturahmi ialah silaturahmi sebenarnya bukan membalas kebaikan orang lain kepada kita, mengunjungi rumah yang sering dikunjungi, akan tetapi ialah menyambung yang telah diputuskan. Seperti membalas kejahatan orang lain kepada kita dengan kebaikan, mengunjungi rumah yang kita benci, yang telah menyakiti hati kita, yang telah menghina kita kunjungi, kita kasih hadiah. Percuma orang yang amal ibadahnya tinggi, orang yang amal ibadahnya banyak, tetapi memutus tali silaturahmi, amal ibadahnya akan dibuang, amal ibadahnya akan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah menganjurkan kepada kita semua untuk bersilaturahmi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka karena itulah damaikanlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, izinkanlah saya bertanya sedikit, tak banyak pun. Mengapa Allah menurunkan ayat di atas sampai-sampai Allah memberitakan kita semua untuk menjaga tali silaturahmi? Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita beberapa manfaat di dalam tali silaturahmi. Yang pertama, akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Itulah yang pertama. Ada sebuah cerita ketika orang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Muhammad, tunjukkanlah aku sebuah amalan yang mendekatkan aku dari surga dan menjauhkan aku dari neraka." Rasulullah SAW menjawab, "Sembahlah Allah dan janganlah engkau syirik kepadanya sedikit pun.
Yang kedua, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Dalam riwayat lain pun Rasulullah SAW telah bersabda, jika orang Arab Badui itu menaati, menjalankan apa yang aku wasiatkan, niscaya dia akan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Itu ibu, yang pertama bu, akan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Yang kedua bu, panjang umur. Panjang umur bukan berarti umur 90 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun bu. Akan tetapi bu, ialah umur yang diberkahi. Umur yang diberkahi itu ketika kita, arwah kita lagi kubur bu, terus mengalirlah amal kebaikan tubuh, tetap mengalir selama amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia bermanfaat bagi kehidupan orang lain maupun kehidupan kita sendiri. Seperti apa dulu, mak? Apa amalan tersebut? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis beliau yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi wa walidin shalihin yad'u lah. Dari hadis di atas bu, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita manusia dari keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya bu, kecuali 3 perkara mak bu. Yang pertama apa bu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bukan sedekah jariyah berarti sedekah biasa bu, tapi ada bu berbedanya bu. Sedekah jariyah itu seperti wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf sumur, wakaf air, wakaf Al-Quran. Terus bu, ilmu yang bermanfaat seperti guru yang mengajarkan kita, ustadz yang mengajarkan mengaji, ustazah yang mengajarkan kita ngaji, guru-guru yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, dan kita semua mengamalkannya bu. Niscaya amal kebaikannya itu akan mengalir sampai ke kuburannya atau sampai ke akhiratnya. Terus bu, yang ketiga, doa anak soleh, soleha yang mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Yang ketiga lagi bu, rezeki akan melimpah. Rasulullah SAW telah menjanjikan kita yang ketiga itu rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah seperti ada kata pepatah yang mengatakan, dari saya sendiri, ketika hubungan orang lain banyak hubungan, maka banyak pula yang mengulurkan tangan. Maksudnya apa bu? Maksudnya ialah, misalnya bu, kita lagi mempunyai musibah, ujian, terus kita memiliki teman, teman itulah bu yang menolong kita, bergerak hati dia bu, tanpa kita minta bantuannya, dia sendirilah berniat untuk membantu kita bu. Seperti kita mengadakan acara seperti inilah bu, BKMT. Kalau ibu-ibu tak menjalankan hubungan, pasti sedikit yang datang ke sini bu. Kenapa bu? Bermusuhan, berkelahi, asal nengok dikit tak sedap nengok ibu. Maka dari itu bu, tingkatkanlah hubungan kita bu, perbaikilah hubungan kita bu, sesama kita bu. Seperti lagi bu, kita mengadakan bisnis. Kalau hubungan kita buruk dengan orang lain, niscaya bisnis
kita itu akan sepi, Bu. Tidak akan ada yang memberinya. Terus, Bu, yang keempat, pikiran kita akan menjadi tenang dan hati kita akan menjadi lapang. Orang yang hubungannya baik, maka sedikit pula hubungan buruk. Orang yang hubungannya baik, niscaya dia tidak akan memiliki musuh. Orang yang pikirannya tenang, maka dia tidak memiliki musuh. Inilah, Bu, biar mudah, Bu. Kita ambillah perumpamaan. Semisalnya, Bu, ini, Bu, kita ambil segelas air. Gelas, terus kita isi air ke dalam gelas tersebut. Terus kita kasih garam. Ibu minum, pahit atau manis? Asin atau manis? Asin. Cobalah, Bu. Anggaplah gelas itu seperti hati kita. Kayak gitulah, Bu. Kalau hati kita kecil kayak gelas itu, kayak itulah kita menghadap masalah. Asal kita menghadap masalah itu kayak susah, sulit. Dan, Bu, kita anggaplah lautan yang luas seperti hati kita. Muncullah masalah. Anggaplah lautan luas itu hati kita, Bu. Kita kasih garam segenggam tangan. Terus kita taruh di lautan tersebut. Kita ambil lautan tersebut. Terus kita minum. Rasa asin atau manis, Bu? Niscaya akan manis. Cobalah, Bu, buat percaya. Seperti itulah, Bu. Ketika kita menghadapi masalah, sedangkan hati kita kecil, maka kita akan menghadapinya dengan kesulitan. Kalau hati kita lapang, luas, maka mudahlah untuk menghadapi masalah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Insyirah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dari di atas, Bu, Mak, dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Allah telah berfirman kepada kita semua, bahwa Allah itu telah melapangkan hati kita dan mengangkat nama kita ke atas. Seperti apa, Bu? Kayak bupati itu diangkat namanya, seperti ustadz-ustadz, seperti orang yang memiliki ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan, Bu, sesungguhnya orang yang memiliki kesulitan pasti niscaya akan memiliki kemudahan. Di mana ada kesulitan, disitulah ada kemudahan. Terus, Bu, kalau ibu-ibu hati sempit, ngapa, Bu? Kalau ibu hati lapang, pasti hidup itu akan susah. Adek akan senang. Saya nak bertanya dikit, Bu. Kalau ibu hati sempit, ngapa, Bu? Susah. Bu, makan tak sedap, minum tak sedap, Tidur tak nyenyak. tidur. Terus yang lebih utama, Bu, ketika kita ibadah, itu pun kalau ibadah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, datang setan, Bu. Setan itu menggoda, Bu. Kau tadi habis ngapa? Ngapa kau tadi? Kau tadi ngapa berkelahi? Cobalah, Bu, kalau kita hati kita lapang, segar, tak ada masalah yang sulit, Bu. Apalagi kalau kita ibadah, Bu, pasti ketika kita ibadah pasti akan khusyuk, Bu. Tak ada kita pikiran, Bu.
Kalau wudhu kita sempurna, niscaya akan sempurna pula sholat kita. Kalau sholat kita sempurna, maka hidup kita akan sempurna. Kalau sholat kita kurang baik, maka kehidupan kita akan kurang baik. Begitulah kata pepatah mengatakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Yang benar tolong dimanfaatkan, yang salah tolong dibuang saja. Bila ada setiap kata atau kata yang sulit dikatakan, mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar, Bu. Bahasa Inggris. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bu, sebelum saya tutup, boleh saya berpantun? Boleh. Azan dikumandangkan oleh muazin. Lupa. Solat wajib dikerjakan, wajib dan rutin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi